Itu tadi kayak gerakan feminisme. Ini kalau cerita intelek ya. Di Jogja itu di kota-kota besar itu semua mahasiswa itu termasuk untuk studi gratis itu kalau studi tentang gender, tentang kesamaan gender bahwa hak wanita sama persis dengan hak lelaki. Karena kebetulan lagi Islam memposisikan lelaki 1 derajat di atas perempuan. Sekarang hak gender kuat. Karena apa? Isu yang digulirkan mereka, kesamaan gender, gerakan feminisme itu kuat sekali. Kuat sekali gerakan yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Kuat sekali. Sehingga umat Islam sudah teracuni pikirannya, tidak masalah presiden lelaki atau perempuan, tidak masalah. Bupati lelaki atau perempuan, tidak masalah. Lah suwe-suwe ya nuntut kalau lelaki boleh poligami kenapa perempuan tidak? Saya ini pertanyaan ini seminar-seminar. Yang butuh variasi seks kan tidak hanya lelaki, perempuan juga bu. Terus-terusnya dulu atau kabeh kan? Suwe-suwe sedang dikaji kemungkinan istri atau nopo perempuan punya hak talak. Hak talak kok lelaki tok, gak adil. Nak sing lanang ra karep iso megat, nak sing wedok ra doyan sing lanang kok ora iso megat. Mulane kula pribadi, kula nak sering tahajud mbek pangeran. Sing marai kekacauan ini termasuk para kiai, kita sendiri. Yaitu tidak bikin percontohan Islam yang baik. Kita hanya berpegang sama hukum fikih. Kalau wani, soal pangeran ketemu ngeten wani. Saya bersumpah berani ketemu Tuhan begini saya berani. Artinya ngeten lho nggih. Cara hukum fikih, rungokno niki. Cara hukum fikih, hak talak memang hanya pada suami. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Hak talak juga diberikan hanya pada suami. Tapi kita ini masalah protes. Kalau tak cerita, ini cerita ilmu intelek ya. Cerita ilmiah. Awal daripada tolak, piye wae iku ada ketidakpuasan baik suami pada istri atau istri pada suami. Sehingga andekan keluarga itu mawaddata warahmah itu tidak terjadi tolak. Sebab itu Nabi ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Tolak itu halal tapi abghadul sesuatu yang sangat dibenci Allah adalah tolak. Jadi halal tapi dibenci Allah. Karena tolak itu masalah sensitif. Nah, sampai naruh rasane di anak wedok sing lanang gak kebeneran. Kowe rak bingung. Ndak hanya orang sekuler. Kiai-kiai lan ada anak wedok sing lanang gak kebener ya bingung. Wong sing anake ra iso megat. Nuruti tetep bojone lara kabeh. Yang menyesali ini tidak hanya wong Jawa, wong Islam lah nak tepaan be kasus nggih menyesali. Saya berkali-kali bilang di seminar, tidak hanya kamu yang protes itu. Andaikan saya punya anak putri dan dikawin sama orang yang tidak kebenaran, saya juga akan ingin talak. Cuma saya tidak akan mengatakan bahwa Islam tidak adil. Gini wow lewat cara hulu bahwa perempuan boleh mengajukan talak, cara Jawa lewat rafa. Tapi gini ku bolak-balik. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang lugu itu ikut andil dalam memperparah keadaan. Kita tidak mempopulerkan hukum Islam yang lain di luar tolak. Sebetulnya harus kita populerkan bahwa dalam Islam tidak hanya tolak, ada hulu, ada fidah, ada rafa, cara Jawa apa? Andekan hukum tolak sepopuler hukum hulu, juga sepopuler hukum rofa, mungkin mereka tidak janggal. Karena kelihatan kalau perempuan juga punya hak. Wes gitu kita tidak bikin percontohan yang baik. Misalnya begini, yang namanya poligami di dunia kiai pun rata-rata faktor nafsu. Ya artinya bojone elek rabi wong ayu, bojone ngecewakno rabi sing luwih menah. Sehingga ya terjadi stigma bahwa poligami ya mesti unsure seks. Ya akhirnya korbannya uang terus bayangnya zaman Nabi unsurnya juga. Makanya kalau setuju model konsep Quran di luar aturan hukum itu ana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah poligami tapi beliau membuktikan adil. Sehingga zaman itu ya ada polemik. Bahkan wong Yahudi sendiri itu tidak mencibir Rasulullah poligami karena ya baik-baik saja. Enggak ada apa-apa. Itu pentingnya uswatun apa? Hasanah. Nggih to nggih. Misalnya sampean ketemu pakar gender atau pakar feminisme, pakar yang mensejajarkan wanita dengan lelaki. Wong iku mbok rabi, pakarilah lho mbok rabi. Bareng mbok rabi bahagia. Apa deh? Lha iku pentingnya fi Rasulillah uswatun. Orang yang protes aturan itu ternyata dia bahagia di bawah naungan kue. Apa deh? Mas nak cara aku, wong wedok di hak tolak. Iya di hak tolak. Tapi dia ini bahagia ya. Haknya ora dinggo ta tetep. Wong dia baik-baik saja.
Ini pentingnya uswatun hasanah, bahwa di luar aturan hukum kita ini harus punya perilaku yang sehat. Karena dengan perilaku yang sehat ini Islam terselamatkan. Kalau kita hanya main hukum, misalnya wong lanang penggaweane megat, wong lanang duwe hak otoritas ning gone perempuan, ya ndak ada selesainya. Enggak mboten paradoks semudik. Ketika hak nafkah itu diberikan sama suami, akhirnya sing lanang ra kodak nafkahi, sing wedok dadi TKW. Kerja ning Arab Saudi, ana sing mulai hamil macam-macam. Kerja ning Malaysia untuk aniaya majikan dan sebagainya. Yang salah siapa? Tokoh feminin nggak siap menjawab itu. Katanya itu kecelakaan sosial. Padahal masyarakat kita ini sudah siap melihat perempuan yang kerja. Tapi ketika diperkosa ngalami ngono mereka tidak siap. Mulane sebetulnya kita kula jenengan senten sing ngaji kula. Kudu wani bersumpah demi Islam kita menjelaskan sesuai akidah Islam. Misalnya begini, kalau terangkan Islam itu anti perzinaan, anti pemerkosaan, sehingga perempuan yang kerja di luar atau yang berpotensi diperkosa atau dilecehkan seksual itu diharamkan. Sebetulnya pengharaman ini dimulai dari karena Islam anti zina, anti perkosaan. Sebab itu semua potensi yang mengarah ke sana kita tuh tutup. Tapi kita ini kan kita juga bikin percontohan yang jelek, ngiranya bahwa lelaki menguasai perempuan, bukan anti perzinaannya itu. Ya ini London sampean pahami. Misalnya ngeten nggih. Kula di bojo. Saya secara naluri ekonomi seneng nak aku yo kerja, bojoku yo kerja. Sampean di bojo. Sampean secara naluri ekonomi tetap seneng nak lanange yo kerja, wedoke kerja karena secara kalkulasi lebih cepat kaya. Tapi coba kalau sampean mulai pakai logika penyelamatan dari bahtera keluarga, dari pergunjingan, dari perselingkuhan. Misalnya bojo mayu, potongannya serodok kenes. Kowe kan mikir daripada kerja dasar dibedani wong pertama beda tok suwe-suwe tok ndi-ndi. Wes nak ngono tak kekang ra usah kerja. Terus motivasi kamu itu bukan karena otoriter, mentang-mentang wong lanang wong wedok mbok ndem ning omah, tapi krana nolak berzina. Lah kita harus bikin percontohan itu bahwa semua pelarangan kita itu lebih karena melawan perzinahan atau melawan perselingkuhan. Gampangane cara bahasa umum melawan kemafsadatan. Dan itu Islam mesti diwelehno pangeran bolak-balik. Banyak orang yang memaksakan sing wedok kerja, TKW ning Arab Saudi sing hamil pirang-pirang, ning Malaysia sing dianiaya pirang-pirang. Itu cara kula alamat ke pangeran bahwa ketika kita memberi hak wanita ternyata tidak lebih baik. Nyatane ning TV-TV berita TKW dilecehkan ning Arab Saudi, ning Malaysia, ning Singapura pirang-pirang. Itu tadi hero Islam kita ini sudah minim sekali. Apa susahnya sih ngakui bahwa Islam itu anti zina? Apa susahnya? Sehingga kita meroteksi seorang istri bukan karena otoriter, tapi karena kita melawan perzinahan atau potensi perzinahan. Misalnya tidak sampai zina, potensinya kita lawan. Tapi ilmu ngeten pun entek ya. Mergo orang itu sudah berpikir kapitalis. Iku ngono lanang wedok kerja cepet sugih. Dek lah muga kowe melok kerja cepet sugih. Lah itu kan terus logikane kapitalis. Tapi tetap cemburu kan repot kan. Ngongkon kerja untuk hasilnya akeh tapi sing lanang tetap cemburu ya akhirnya uring-uringan. Kowe tilpon tipun SMS mbek sapa, Dek? Sing ngongkon kerja ya sapa? Saiki di relasi SMS-an kowe curiga. Sing ngongkon ya sapa? Lah itu kan dipek menangi dhewe, duwike gelem nampa, curigane jalan terus. Bareng uring-uringan kono relasine akeh, pegat ya pegat to Mas. Wong lanang ra ketok lara. Relasi kadung akeh, luwih prospek. Misalnya kanca dagange maco kowe mau klunak-klunuk, lho mboten iki perlu kula terangaken mriki bahwa Islam itu dirusak bi afwahi. Itu tadi. Para gerakan feminisme itu melihat Islam itu agama yang otoriter di mana memperlakukan wanita kayak budak, memperlakukan wanita tidak punya hak-haknya. Ironisnya umat Islam sendiri menterkenalkan tolak itu jauh di atas terkenalnya khuluk dan rafa. Sehingga kesannya dalam Islam itu hanya ada nikah dan tolak. Dan itu semua pada suami atau kaum lelaki. Lho gitu, pancen ngumuri tenan gitu. Mulane kula setuju konsep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak ngendikan wong sing nutupi ilmu iku sok ben uljima bil jamin minan nar, sok ben dibuwondo ning neraka. Engko termasuk awale Islam citrane elek mergo sebagian ilmu Islam ditutupi. Wong lanang kiai rata-rata lanang to kan gak siap dek nerangno. Wong lanang duwe hak tolak telu. Tapi wong wedok duwe hak khuluk. Nerangno seimbang ngono terus.
Kowe kecewa mbek bojo iso megat. Bojom kecewa mbek kowe iso khuluk. Bulan baleni suwe-suwe khuluk seterkenal lo. Tolak. Tapi kan ora siap nerangno. Waduh. Engko kono kecewa sithik-sithik kecewa rapak loro aku. Jadi ya bolak-balik ya di kepentingan. Dene nerangno ora pati nerangno khuluk iki di kepentingan. Padahal ning Quran pas bakat tolak itu jelas. At-talaqu marratan fa imsakum ma'rufin aw tahrisum aw tasrihum. Ya terusane ayat iku fi maftadat bi. Dadi apa indona ya ki mahududwa fa in lam mahudud fala junaha alaihima. Ayat roja'a indona ya ki mahududwa itu ayat roja'a itu kan ditutup fi maftadat bi. Fima ing dalam perkara iftadat kang lakoni fidak tebusan sapa wedok bi iklan mak. Terus dikenal ning fikih jenenge hukum khulu. Ning Jawa dikenal hukum rafa. Jika suami istri merasa tidak bisa menunaikan tugas-tugas sebagai suami istri, itu perempuan selagi diberi hak tolak, si perempuan diberi hak khulu. Ya karek peminate sapa pertama sing duwe inisiatif megat. Nak sing inisiatif lanang disebut tolak, nak inisiatif sing wedok disebut khulu. Sebenarnya kan sebanding kan. Enggak tuh. Nah, tapi kan yang kita terkenalkan hukum tolak tok, akhirnya sepi. Malah kalau setuju kawin cara kula dadi menteri agama itu kawin tak wajib noten maca taklek. Ya taklek kesuwen ana 2 tahun nafkah lahir batin. Cara kula sak wulan ta 2 wulan. Ben jelas ya. Aduh ajur-ajuran nak lah. Mergo ngene iku. Citra Islam terhadap feminisme, terhadap menghormati hak wanita itu sudah hancur total. Mboten niku kula crita tenan. Lah, ironisnya ini ke ironisnya. Wanita-wanita kota, perempuan-perempuan kota itu sudah yakin sekali bahwa Islam yang menyangkut feminisme itu harus ikut paham feminisme, paham di mana wanita sejajar dengan lelaki. Ya akhirnya mereka nyaman saja jadi pegawai bank, jadi pegawai apa. Ya memang tidak haram, saya yakin itu tidak haram, ya enggak apa-apa. Tapi masalahnya, kemudian tidak janggal ini. Enggak janggal bahwa ini melahirkan efek, gini wow. Efek potensi perselingkuhan, ya potensi lah, tidak harus terjadi, potensi. Potensi ini sudah dianggap biasa saja. Padahal sing jenenge perselingkuhan perzinaan kayak apa antinya Quran, innahu kana fahisata wa sa'a apa? Sabila. Gimana nak cara fikih kados mu'in ngoten pun lunak, fikih mu'in pun sae kados paham niku pun lumayan. Perempuan itu tidak wajib haji kecuali ada mahramnya. Atau tidak disertai mahram tapi ma'anis watin kasiroh sikotin bareng sekelompok pasukan wanita. Coba saiki lah. Itu ujung-ujungnya mesti tok karena potensi perzinaan perselingkuhan adalah khuluwah persepen 4 mata lelaki mbek perempuan. Lah kula pribadi gak ada pendapat. Sebab itu misalnya sampean di anak wedok ayu. Kerja ning pabrik tidak sebagai sekretaris utawa PRT itu lebih baik ketimbang jadi pembantu rumah tangga karena sering terjadi khuluwah mbek majikan. Lah anak kerja ning pabrik rak di depan umum, misalnya jam 8 sampai jam 4. Mane cara kula wong wedok sing dadi kondektur bis iku luwih halal timbang dadi PRT. Mergo di depan umum. Lho bis sing numpak bis sak mulai wong hidung belang, wong tukang zina, wong soleh ana kabeh. Tapi orang tahu tuh hingga kini wong do ngambung ning dhuwur bis. Piye wae di depan umum termasuk proteksi, termasuk nyelamet. Lho nggih to, kemungkinan perselingkuhan di depan umum kan kecil, kecuali sebenarnya ana iraedan wis ora ana wong koyo wedhus kabeh. Tapi kalau di khuluwah 4 mata itu jare Kanjeng Nabi ora ana wong wedok kumpul wong lanang wong loro illa seton salisuhuma kecuali ketiganya napa setan. Iku wong saleh wis ora rubah. Wong gambarane itu seperti yang digambar Al-Qur'an yang Nabi Yusuf walaqad hammat bihi wa hamma napa? Biya jenenge sak omah. Pertama ya gak menarik suwe-suwe anane iku kan. Sampai istilah walaqad hammat bihi ya mergo sak omah. Hal yang tidak terjadi pada orang fasik sekalipun kalau di depan Lalu kula nu sering gadah saran nih. Harusnya kayak Muhammadiyah, NU semua ormas Islam menyarankan kalaupun wanita terpaksa kerja itu disarankan di tempat-tempat umum, misalnya di pabrik. Nah, tapi wong Jawa malah nganggep kondektur bis iku F. Misalnya cawe wedok dadi kernet itu F. Nah, cara kula lumayan iku timbang dadi ya sekretaris pribadi utawa apa luwih riskan kan.
Potensi riskannya parah mana? Monggo. Paham nggih? Di saniki mulai tinggi nggih hukum meniki kula peringataken aturan-aturan Islam bahwa perempuan harus keluar sama mahram atau ma'aniswatin sikotin atau bareng kelompok napa perempuan. Maksud kula ngeten nggih. Selama ini ilmu-ilmu begitu itu kita anggap rutinitas. Kita ngaji mu'in tahu ilmu itu, ngaji wahab ilmu. Sebetulnya ini ilmu proteksi, ilmu untuk menjaga diri, kehormatan perempuan. Karena secara faktual orang-orang yang di base di terminal asal pas rame-rame, nyatanya tidak ada perkosaan, tidak ada perselingkuhan. Sementara banyak kasus di mana orang podo soleh atau bermula soleh, tapi karena sering berduaan kecelakaan. Itu tadi kalau pesan sekali sama yang pernah mondok, yang kiai, bahwa kita melihat hukum Islam itu harus menjadi energi sosial. Bahwa aturan-aturan begini dalam fikih harus menjadi energi apa? Sosial. Sehingga nanti saat kita punya anak perempuan atau punya tetangga perempuan tanya, Pak Kiai kalau saya ini kerja apa? Neng pabrik ae, utawa kerja yang di depan umum. Gamane sing tidak hulu. Ya, tapi kita kan tidak. Kita tidak bikin percontohan Islam yang baik. Yang tahu-tahu disudutkan bahwa Islam itu mengekang perempuan sehingga perempuan tidak punya hak aktivitas. Ya niki kula baleni malih. Makanya musuh-musuh Islam itu selalu innahu fakkara wa qaddar fakutilake fakot dar yuriduna ayutfi'u nurallahi bi afwahi. Mereka ingin sekali membunuh Islam lewat silat lidah. Terus lewat ngaji niki mugi-mugi kita akan lebih baik.